Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Seputar Aceh dan kita berada di segmen akhir. Pemirsa, Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali membuka secara resmi musyawarah Kabupaten ketiga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar di Gedung Dekranasda Desa Gani, Kecamatan Inginjaya, Sabtu pagi tadi. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali mengemukakan bahwa Majelis Adat Aceh merupakan lembaga pemerintahan yang resmi, bukan LSM atau organisasi biasa. Ini menandakan bahwa pemerintah ingin adat menjadi bahagian dari pemerintah untuk bersama-sama membangun adat istiadat di daerah. Ia menyebutkan lembaga ini hanya ada di Aceh, karena adat istiadatlah yang menjadikan Aceh bermartabat. Menurutnya, adat dan syariat Islam harus beriringan untuk menjadikan Aceh lebih bermartabat. Oleh karenanya, diharapkan MAA dapat menjadi pelopor pembangunan adat dan budaya di masyarakat. Selain itu, Muardi berharap MAA harus memberikan contoh yang baik dalam penegakan adat untuk membangun budi pekerti manusia. MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar itu lahir dari undang-undang, salah satu adalah undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, di mana MAA atau Majelis Adat merupakan mitra pemerintah dan lembaga pemerintah. Saya sampaikan bahwa lembaga ini dibentuk dengan SK pemerintah, dia bukan lembaga masyarakat, bukan lembaga sosial, tapi memang lembaga pemerintah dan menggunakan anggaran-anggaran pemerintah untuk supaya adat istiadat ini bisa berkembang dengan baik di Kabupaten Aceh Besar khususnya dan di Aceh pada umumnya. Untuk itu saya memohon kepada Majelis Adat untuk bisa menjadi mitra pemerintah bersama-sama dengan pemerintah membangun adat di Kabupaten Aceh Besar. Ketua Majelis Adat Aceh Aceh Besar, Asnawi Zainun SH dalam laporannya mengatakan, pembangunan sektor adat seharusnya mampu berperan dalam menjaga dan mengawal bangsa agar memiliki identitas. Oleh sebab itu ke depan, Lembaga Keistimewaan Adat Aceh ini harus mampu menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Namun dalam menjalankan programnya, lembaga adat ini selalu terkendala dengan anggaran. Oleh karena itu, menurut Asnawi, ke depan MAA jangan hanya berharap dari APBK semata, namun harus lebih proaktif mencari dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Ya, sebenarnya lembaga adat ini atau Majelis Adat Aceh ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh berperan sebagai pembina adat dan adat istiadat beserta dengan lembaga adat yang hidup dan berkembang di Aceh. Nah, amanah yang diberikan oleh UUPA ini tentunya merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam rangka menjaga, memperkuat, melestarikan adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Aceh sebagai identitas bersama kita sebagai orang Aceh. Namun dalam perjalanannya harus kita akui bahwa MAA cukup terkendala dalam menjalankan peran ini, peran membina adat dan adat istiadat ini. Salah satu kendalanya harus kita akui adalah minimnya penganggaran untuk melaksanakan program-program di MAA. Jadi ke depan kita harapkan pemerintah, khususnya pemerintah Aceh Besar, memberi perhatian yang lebihlah kepada lembaga Majelis Adat Aceh ini agar MAA bisa menjalankan fungsinya untuk membina dan melestarikan adat di Kabupaten Aceh Besar. Tapi tentunya kita tidak mungkin berharap sepenuhnya kepada pemerintah, harus kita akui bahwa pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam penganggaran. Nah, kita harapkan ke depan pengurus MAA masa bakti berikutnya mampulah melakukan berbagai terobosan untuk mendukung kegiatan-kegiatan di MAA. Misalnya dengan melakukan membangun jaringan dengan berbagai komponen masyarakat lainnya yang berkepentingan untuk membina dan melestarikan adat. Musyawarah Kabupaten ketiga Majelis Adat Aceh Aceh Besar tahun 2020 mengagendakan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, menyusun program kerja dan pemilihan ketua definitif periode mendatang. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.